Jadi ketika Rasulullah itu orangnya tidak anti kritik. Ini awak kadang-kadang presiden aja anti kritik itu. Rasul tak anti kritik gitu kan. Ketika memang itu bukan dari wahyu, Rasul katakan bukan dari wahyu. Kalau gitu ya Rasulullah, izin saya mau memberikan gagasan. Kami biasanya di Persia tuh kalau berperang dengan kondisi persenjataan yang kurang, kemudian jumlah yang sedikit, kami selalu membuat parit ya Rasulullah. Ayo buat parit. Maka Rasulullah terima ide itu. Bukan dibilang Rasulullah, kau tahu apa? Kau aku nabi ya. Nah, tak begitu. Itu baru pemimpin yang baik gitu ya. Baru pemimpin yang baik gitu. Nah, dibuat parit, meskipun sebetulnya bukan parit itulah yang Allah turunkan kemenangan. Tapi Nabi tak pernah menutup diri dia untuk menerima gagasan para sahabat, ide para sahabat. Tak mau dia menutup itu. Maka tidak ada kesombongan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kedudukannya sudah sangat luar biasa. Nah, jadi makanya turunlah Al-Quran surah Al-Kahfi itu berkisah tentang peristiwa pemuda-pemuda yang meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan iman. Kan gitu pemuda Kahfi itu kan. Allah perintahkan untuk meninggalkan kampung halaman, kemudian berondoklah di satu gua. Nah, maka disebutlah Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi itu. Nah, berdasarkan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabat, gelombang pertama ketika hijrah Nabi itu kan sejarahnya ada tiga kali Nabi hijrah. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Habasyah, dan yang ketiga di tahun ke-13 masa kenabian itulah ke Yasrib sebelum dinamakan Madinah. Jadi ada 3 kali peristiwa hijrah itu. Peristiwa hijrah yang pertama itulah dia tadi turunnya Al-Quran surah Al-Kahfi itu. Ada kisah yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran untuk apa itu? Untuk jadi jalan keluar bagi Nabi. Maka Nabi ambil itu untuk menjadi jalan keluar. Jika kalian ingin mempertahankan agama kalian, Nabi tak ikut hijrah, tapi Nabi memfasilitasi para sahabat ketika itu hijrah. Nah, berangkatlah di bawah pimpinan sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat Nabi, sahabat terdekat Nabi, dan juga menantu Nabi. Nah, bersamalah di situ siapa? Ruqayyah radhiyallahu anha, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Utsman itu kan dikenal dengan Zunnurain. Zunnurain itu karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi 2 putri Nabi. Setelah Ruqayyah nanti pulang dari Habasyah terkena penyakit, wafatlah Ruqayyah, maka Nabi menikahkan lagi yang lain. Siapa itu? Setelah Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ya, seperti itu dia. Nah, ini harus kenal kita kepada Nabi kita ini utuh gitu kan. Jadi bicara tentang nasab ini sangat luar biasa. Nah, dari situ nanti kita akan tahu apakah dia terbaik yang pernah dihadirkan dan dilahirkan oleh keluarga kita. Nah, di bawah pimpinan Utsman ibnu Affan berangkatlah di tadi. Nah, apa yang mendorong Nabi? Solusi itu dari mana Nabi dapatkan? Dari peristiwa pemuda Kahfi. Atau ketika Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah, Rasul juga melihat bagaimana Rasul atau Nabi yang lainnya tadi berhadapan dengan keluarganya. Lihat kata-kata Nabi. Aqulu kama qala Yusuf li akhi. Aku berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Ini orang-orang kafir Quraisy sudah kalah, ya kan? Mekah sudah dibebaskan, Mekah sudah dibuka. Dihancurkanlah seluruh berhala-berhala yang ada. Nah, jadi penghancuran seluruh berhala itu terjadi pada peristiwa Fathul Makkah. Sebelum itu apa? Bercampurlah situ. Rasul sholat di situ juga ada berhala. Nah, dibersihkannya Ka'bah itu tadi di dalam peristiwa Fathul Makkah. Nah, itu nanti ada kajian tersendiri kita. Itu udah jauh itu. Karena nanti kita akan berbicara tentang sirah sebelum Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada solusinya. Rasul mengambil solusi sebagaimana jalan keluar yang berikan Allah kepada Yusuf tatkala memutuskan perkara kepada saudara-saudaranya. Aku kama qauli Yusuf li akhi. Aku berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Maka Nabi pun memaafkan. Nah, itu dua contoh. Banyak contoh-contoh yang lain ketika kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah dan peristiwa di dalam Al-Quran itu tujuannya adalah untuk memotivasi Nabi. Oh, bukan kau saja yang mendapatkan ancaman begitu. Aku pun sebagai Tuhan juga disekutukan oleh mereka. Atau kata Allah, bukan mereka benci kepada engkau, aku pun dibenci orang itu. Bukan mereka itu benci kepada dirimu secara pribadi, tapi yang mereka bencikan itu adalah engkau mengenalkan Tuhan yang lain daripada Tuhan mereka. Itu kan motivasi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi dakwah itu. Bayangkan kalau tak ada itu, waduh, lemah kita ini. Kan ini kadang-kadang kan dalam dakwah kan gitu juga, kadang-kadang ada naiknya, kadang-kadang ada turunnya. Lagi jos tuh apapun mau bawa. Dalam ibadah pun juga begitu. Ada pasang surutnya. Kalau udah lagi jos tuh, waduh, kurang kali rasanya baca Quran tuh. Udah berapa aku baca Quran? Al-Kahfi tadi malam. Aduh, kurang aku rasa. Baca lagi. Tapi kalau sudah surut tuh, membaca bismillah saja pun tak sanggup. Kalau udah datang malasnya itu. Karena itulah dia tadi kan. Yazid wa yanqus. Kata Imam Al-Ghazali kan iman kita kan seperti itu. Kadang bertambah, kadang ada potensi bertambah, ada potensi berkurang. Nah, na'udzubillah, kalau sampai akhir kehidupan kita tadi berkurang terus. Makanya perlu kita cas iman nih. Inilah ngecas iman tuh. Nah, cara ngecas iman ini, awak kadang-kadang ada HP, sedikit saja berkurang umpamanya gambar dari baterai itu udah wacas kan. Iman kita macam mana coba? Nah, ngecas iman ini yang dilakukan oleh Pormis nih, ada kajian-kajian, Masya Allah. Ya, semoga Allah berkahilah ya. Semuanya kita. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kekuatan yang mau kita dapatkan dalam berbicara tentang sirah nabawiyah ini itu ada prediksi. Bahasanya begini. Kita bisa mereka, kita bisa memprediksi apa yang sebetulnya terjadi di dalam peristiwa demi peristiwa itu. Hasilnya bagaimana? Contoh, kalau hari ini ada kekuatan besar peradaban dunia. Ada Romawi, ada Persia. Romawi diwakili Romawi Barat, itulah dia Amerika. Kemudian Persia itulah Cina. Bukankah hari ini dua kekuatan itu yang ada di atas bumi sekarang ini? Lantas pertanyaannya, kira-kira di ujung daripada perjuangan itu siapakah yang akan menjadi pemenang? Siapalah kira-kira menjadi pemenang? Persia atau Romawi? Jawabannya yang menjadi pemenangnya adalah Islam. Bukan Persia, bukan Romawi. Kenapa? Karena peristiwa itu pernah. Di awal ketika Islam belum Allah turunkan di kota Makkah, Nabi belum Allah utus. Maka Jazirah Arabia itu juga diapit oleh dua kekuatan ini tadi. Ada Romawi Timur, kemudian ada Persia. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Itu beda, Pak. Romawi Barat itu, kalau Romawi Timur itu dia Kristen Ortodok. Ya, Ortodok. Nah, kemudian kalau Romawi Timur dia bukan Kristen Ortodok. Nah, kekuatan itu ada. Itulah yang dikatakan oleh Nabi nanti. Bayangkan prediksi Nabi, bahkan bukannya prediksi tapi nubuwah. Sesuatu yang benar. Nabi pernah di dalam perang Khandaq itu, tatkala beliau memecah batu tak terpecah oleh sahabat, Nabi yang memecahkannya. Pertemuan antara alat pukul dengan batu tadi itu memercikkan cahaya. Nabi ucapkan Persia, Romawi, Yaman, Mesir, itulah nanti yang akan ditaklukkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lantas kota mana yang terlebih dahulu nanti akan kita taklukkan? Konstantinopel. Kemudian Nabi katakan baru Romawi. Bayangkan bisyarah Nabi, nubuwah itu bukan terjadi pada masa Nabi,
Tidak terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, tidak terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah, tidak terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kapan terjadi itu? Turki Utsmani. 800 tahun setelah Nabi wafat, Konstantinopel itu dibuka, ditaklukkan oleh Mehmed Salabi, Sultan Muhammad Al-Fatih. 800 tahun, Pak. Nah, tinggal satu lagi yang belum ditaklukkan, Romawi. Nah, kan gitu ya. Karena ini namanya nubuwah, bisyarah, kabar gembira dari Nabi. Artinya itu bukan hanya berupa prediksi, tapi kepastian. Pasti itu nanti akan takluk Romawi itu. Takluk Romawi itu. Konstantinopel sudah takluk. Itulah Romawi Timur, Konstantinopel. Nah, kemudian Romawi itu nanti akan kita taklukkan. Siapakah yang akan menaklukkannya? Muslimin. Boleh jadi nanti anak-anak yang habis Quran ini nanti akan menaklukkan itu. Allahu Akbar. Itu sesuatu yang tidak apa namanya itu, bukan sesuatu yang tak mungkin. Makanya disinilah pentingnya kita isi. Bagaimana Muhammad Al-Fatih itu bisa terbentuk untuk menaklukkan Konstantinopel? Masya Allah. Mereka itu dikawal, mereka kawal Sultan Muhammad Al-Fatih itu dengan kalimat-kalimat itu. Kelak engkau yang akan menaklukkan Konstantinopel. Gurunya juga kelak engkau akan menaklukkan Konstantinopel. Ketika ada anaknya yang salah umpamanya, diajak oleh Syekh Qur'ani, guru daripada Muhammad Al-Fatih, belajar perang-perangan dengan pedang-pedangan. Ketika satu kali jurus saja jatuh pedang Muhammad Al-Fatih, katakan, apa kata gurunya tadi? Macam begitu kau nak menaklukkan Konstantinopel. Tetap seperti itu motivasi. Bayangkan di usia 14 tahun dah menjadi gubernur. Di usia 20 tahun, 21, 22 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel, membawa pasukan ratusan ribu. Bayangkan. Kita di mana pada masa usia 21 tahun? Itu kekuatan itu, Pak. Usia 24 tahun jadi sultan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin muda hari ini, sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Sebab apa? Muslimin sudah terbiasa dengan pemimpin-pemimpin muda. 24 tahun. Udah menjadi sultan. Nah, menaklukkan Konstantinopel. Jadi makanya inilah kekuatan peristiwa itu. Makanya kawallah anak kita. Anggap anak kita itu merupakan cahaya. Sebab kelahiran merupakan kelahiran sebuah cahaya. Peliharalah cahaya tersebut supaya tetap hidup. Kita tidak tahu di ujung apa yang menjadi takdir kemuliaan bagi anak-anak kita. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita yang kedua ini. Insya Allah pada pertemuan yang ketiga yang akan datang kita sudah sampai membahas kepada bukunya, kepada kitabnya. Dan kitab Rahiqul Al-Maktum ini, Rahiqul Maktum karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri ini, dan kebanyakan daripada kitab-kitab syirah itu mengawali kisah tersebut berbicara tentang masyarakat sebelum Islam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.